Semua Dia buat bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku. Oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk kita memasuki ibadah khusus pada pagi hari ini, ibadah Jumat Agung. Mari kita menundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah khusus pada pagi hari ini mengingat akan peristiwa Jumat Agung adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menerus setia sampai selama-lamanya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita berdoa. Pujian paduan suara Mazmur Bakti Sungai Yordan telah mengajak kami membawa hati kami ke Kalvari, ke Golgota di mana Engkau telah pernah satu kali menanggung dosa kami. Oleh sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur
untuk keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan dalam ibadah khusus Jumat Agung pagi ini, dan kebenaran firman Tuhan, bahkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, akan semakin meningkatkan kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Sang Penebus. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong ibadah khusus pagi ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong Yesus sambil berseru-seru, "Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Mari saja untuk kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Yang ditinggi, Hosana yang ditinggi. Puji nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kemudian ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Katanya, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihatlah, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tanganmu, di hatimu.
Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Dia diperhadapkan pada pengadilan. Banyak orang yang menistanya, mengolok-oloknya, memukulinya, menghujatnya, melontarkan tuduhan yang berat terhadap Dia. Yesus adalah Tuhan yang tetap diam dan tidak membela dirinya. Segala ketidakadilan dan pemberontakan ditanggungnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Dia tidak membuka mulutnya. Bahkan ketika semua orang berteriak, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Salibkan Dia! Salibkan Dia! Salibkan Dia! Salibkan Dia! Salibkan Dia! Ku yakin korban Kristus di atas salib ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Ku yakin hidup penuh rahasia ini sekali akan lalu pasti. Tetapi kuasa iman memberi kemenangan menuju kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku pun percaya. Aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin korban Kristus di atas salib ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Aku pun percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati.
ketika Tuhan Yesus tiba di Bukit Golgota dengan tubuh yang penuh siksaan dan hinaan. Mahkota duri menancap di kepalanya, dan ketika paku menembus tangan dan kakinya, sampai pada puncaknya, dia disalibkan. Yesus berkata kepada Bapanya di surga, "Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Iya Bapa, kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mari kita bawa hati kita kepadanya. Kita kembali kenang akan cinta kasih-Nya. Kita kembali kenang akan kasih daripada Tuhan kepada kita di Bukit Golgota. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sangat ku dapat
sidang jemaat. Haleluya, kalau hari ini kita boleh memperingati akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar buat saudara dan saya. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita juga akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Saya undang para bapak kolektan dapat mempersiapkan diri. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 sebagai dasar firman Tuhan untuk persembahan kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saya mau nanti Bapak Franky Jonates untuk pimpin kita di dalam doa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh hati kami Tuhan bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Yang memberikan keselamatan buat kami semua Tuhan. Engkau juga yang melayatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia yang Engkau sudah curahkan pada hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami belajar pada pagi hari ini mau memberikan korban syukur kami. Sebagai wujud kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati para kolektan yang akan memungut persembahan ini Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan, pekerjaan dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Yesus saja yang mati atas junjungan. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Melepas hidupku, Dia mohon selamat dan kesenanganmu. Yesus Dia harapanku, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Melepas hidupku, amin. Ya mohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya menanti Bapak Pendeta Immanuel untuk pimpin kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan hidup kami menjadi berarti. Apa yang kami persembahkan pagi hari ini Tuhan tidak dapat dan tidak sebanding dengan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur kami persembahkan persembahan ini. Biarlah Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan dan memakai persembahan ini bagi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, memberkati majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, setiap pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, biar kita tetap kuat di dalam Tuhan.
kita tidak ragukan lagi akan kasih setianya. Karena karya terbesar kasih Allah sudah ditunjukkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pada pagi hari ini kita nanti juga akan masuk di dalam pejaman suci. Tubuh dan darahnya dicurahkan buat saudara dan saya. Mari kita pujikan akan pujian Kau berfirman. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Dengan iman katakan, ada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi saja untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya Di sini kami ada ya Tuhan, oleh kasih dan anugerah dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengingat akan peristiwa yang maha agung
kematian Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi justru mengubah kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong hamba yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang menjamah hati dan pikiran kami sekalian, sehingga apa yang kami dengar dan kami renungkan oleh pekerjaan Roh Kudus, kami mengerti betapa besarnya karya salib Tuhan Yesus Kristus yang telah mengubah kehidupan kami menjadi baru, dan biarlah kami menjadi hidup orang-orang yang menjalani kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya bersyukur pada pagi hari ini rangkaian pujian dan narasi dalam ibadah Jumat Agung kita sangat baik sekali. Saya sangat menikmati pujian narasi yang membawa perhatian kita, hati kita sampai kepada peristiwa Taman Getsemane di pengadilan sampai ke atas bukit Kalvari. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, karena itulah inti dari iman Kristen itu sendiri. Panitia mengambil tema berani berkorban. Berbicara tentang korban, maka korban yang paling besar adalah berkaitan dengan penumpahan darah. Orang bisa berkorban keuangan, orang bisa berkorban waktu, orang bisa berkorban tenaga, tetapi itu tidak sebanding dengan apabila seseorang sampai menumpahkan darah. Darah itu berkaitan dengan hidup. Manusia tidak ada yang mampu hidup tanpa darah. Tetapi apabila kita berbicara korban, darah yang tertumpah, itu berbicara tentang kematian. Korban yang paling besar adalah berani untuk mati. Ini tema yang berat yang diambil oleh panitia. Saya ingin mengambil subtema dari tema ini, keampuhan darah Yesus. Keampuhan darah Yesus, karena korban berkaitan dengan darah. Pagi hari ini kita melihat darah Yesus. Bukalah bersama-sama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kata darah begitu penting dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Alkitab kita ini, karena berhubungan dengan nyawa, darah berhubungan dengan hidup. Saudara-saudara, maka apabila darah itu tertumpah, manusia mati. Itu sebabnya apabila manusia mengalami eksiden, kecelakaan, keluar darah yang tidak mampu berhenti, maka orang akan cepat-cepat membawa ke rumah sakit, berusaha darah yang keluar itu dihentikan. Kalau toh kurang darah, manusia perlu yang disebut dengan transfusi darah. Begitu pentingnya darah. Dan dalam kitab suci saudara-saudara, perjanjian lama khususnya, kata darah ini dihubungkan dengan korban yang diatur oleh hukum Taurat. Korban berupa lembu, berupa kambing domba, merupakan hewan yang harus disembelih di atas mezbah, dipersembahkan, darahnya tertumpah.
konsep dalam perjanjian lama. Imam besar itu 1 tahun 1 kali masuk ke ruang maha kudus. Dia mempersembahkan korban, domba yang disembelih, darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa umat Israel, tetapi juga menyucikan dirinya sendiri. Saudara, korban darah domba oleh imam besar, kata kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-13, ayat di atasnya, dikatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Percikan darah yang tertumpah dari hewan yang disembelih, Alkitab mengatakan itu menyucikan, tetapi sebatas lahiriah, tidak tuntas semuanya. Darah domba yang disembelih oleh imam-imam itu membebaskan manusia dari kecemaran hidup agamawi mereka, membebaskan dari penghukuman yang bersifat sementara. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama disebut berulang kali persembahan korban itu harus dilakukan. Tidak cukup 1 kali, imam besar setiap tahun harus kembali masuk ke ruang maha kudus. Korban hewan itu kembali harus disembelih untuk menyucikan, untuk menguduskan, untuk melayakkan umat Israel dan juga dirinya sendiri sebagai manusia yang berdosa. Dan Alkitab berkata, darah binatang yang dikorbankan itu, saudara-saudara, adalah bayangan dari Kristus yang akan berkorban 1 kali yang dicatat oleh kitab suci perjanjian baru. Ketika Kristus Yesus naik ke atas kayu salib, kitab suci mengatakan 1 kali dia berkorban. Saudara-saudara, mengapa darah Yesus menjadi penting? Darah Yesus dikatakan oleh ayat yang ke-14 dari Ibrani pasal yang ke-9 tadi dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus. Darah Kristus lebih dari darah apapun juga yang mampu ditumpahkan. Dalam perjanjian lama konsep pengampunan dosa itu begitu detail, begitu rumit. Hewan yang harus dipersembahkan harus yang sempurna, harus yang terbaik, harus yang tidak ada cacat sedikit pun. Disembelih, darahnya ditumpahkan untuk mengampuni dosa. Tetapi dikatakan ayat 13 tadi, itu hanya membersihkan secara jasmani, lahiriah saja. Itu sebabnya ayat 14 begitu penting untuk kita renungkan, kita mengerti dengan baik. Betapa lebihnya darah Kristus, darah yang tertumpah itu. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena Kristus telah menumpahkan bukan darah hewan. Dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Yesus bertindak sebagai imam, sekaligus sebagai sang korban itu sendiri. Dia membawa dirinya sendiri, dipersembahkan sebagai korban. Ini korban, tidak mudah. Siapa yang berani mengorbankan diri seperti ini? Di dalam kemanusiaannya Yesus, bukan tanpa pergumulan, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Darahnya ditumpahkan sampai tuntas, bukan hal yang mudah. Itu sebabnya kitab Ibrani ayat pasal 9 ayat yang ke-14 tadi, kalau sudah cermat melihat di sana, disebut betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Oleh roh yang kekal. Oleh roh kudus. Oleh pertolongan roh kudus. Yesus Kristus dalam kemanusiawiannya itu beroleh kekuatan sehingga dia berani
mempersembahkan dirinya sebagai korban. Kalau kita berbicara korban, apalagi sampai darah yang harus dikorbankan, ini bukan main-main. Ini serius. Ini korban yang paling tinggi. Nyawa. Berkorban nyawa. Siapa yang berani? Alkitab mengatakan, kitab Roma, untuk orang yang baik, ada orang yang mungkin mau berkorban. Tetapi Kristus dikatakan, dia mau berkorban untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tidak layak menerima karena kita berdosa. Tetapi pada saat itu Kristus rela berkorban. Dia berani berkorban karena Roh Kudus yang menyertai. Saudara-saudara, korbannya itu begitu berat yang dia harus tanggung. Tayangan yang tadi kita lihat pada tayangan yang pertama, peristiwa di Taman Getsemane, taman penderitaan. Disitulah Yesus bergumul antara berani atau tidak berani untuk berkorban bagi manusia. Mengapa saya katakan antara berani tidak berani? Di dalam kemanusiaannya, siapa yang mampu untuk berkorban seperti apa yang dialami oleh Yesus, begitu berat. Dosa isi dunia, Yesus tahu persis, dia mampu membayangkan, ditimpakan kepada dirinya, harus ditanggung dalam tubuhnya yang penuh dengan penderitaan di atas kayu salib. Dia sudah mampu membayangkan betapa pahitnya dosa isi dunia. Dan dia harus berkorban untuk itu. Itu sebabnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia berkata kepada muridnya, rasanya aku mau mati, rasanya. Begitu berat penderitaan itu. Tekanan itu begitu berat. Dan dia berdoa 3 kali. Kalau boleh, cawan ini. Cawan apa itu? Cawan penderitaan. Cawan dosa isi dunia. Kalau boleh ini lalu daripadaku. Dia bergumul berat. Korban Kristus bukan murahan. Dibayar dengan satu kerelaan hati yang begitu penuh dengan pergumulan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan kehendakku. Biar kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, begitu beratnya penderitaan itu. Narasi tadi sudah membacakan dari kitab Injil. Karena penderitaannya berat di Taman Getsemane itulah. Peluhnya itu keluar. Padahal itu malam hari yang dingin. Umumnya malam hari orang tidak berkeringat. Apalagi ini di luar, di taman. Tempat yang tinggi, dingin. Tetapi tempat itu tak mampu membuat Yesus tenang. Hatinya penuh dengan pergumulan beban yang begitu berat. Untuk berkorban. Peluhnya keluar. Dan penulis kitab Injil begitu cermat. Mencatat di sana bahwa peluhnya itu keluar seperti titik-titik darah. Yang mengucur jatuh ke tanah. Dari tubuh Yesus. Saudara-saudara, ilmu medis mengatakan kalau orang tertekan begitu berat, maka susunan-susunan syaraf di bawah kulit itu bisa menjadi pecah. Pembuluh-pembuluh darah bisa menjadi pecah. Apabila pembuluh darah itu pecah, maka darah itu bisa keluar. Ini stres yang sangat-sangat berat. Saya mau katakan, darah Yesus tertumpah bukan hanya di atas kayu salib Kalvari. Di Taman Getsemane, darah itu sudah tertumpah. Titik-titik darah itu sudah tertumpah. Mengalir dari tubuhnya. Beban yang begitu berat, Yesus
harus menumpahkan darahnya di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah manusia yang hidupnya tertekan karena beban hidup yang berat? Yesus sudah lebih dulu tertekan di Taman Getsemani. Saudara yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, maka beban-beban berat yang kita punya dalam hidup ini, ketika sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, beban berat itu sudah diangkat oleh anugerahnya. Tak perlu kita menjadi hancur hidup ini. Yesus sudah dihancurkan sejak di Taman Getsemani. Jangan ada orang Kristen yang merasa hidupku hancur, hidupku tidak berguna lagi. Kalau ada saudara yang berjerih lelah dalam pekerjaan, banting tulang, peras keringat, kata sebuah ungkapan. Begitu berat bekerja, tidak ada rezeki rasanya, tidak ada berkat rasanya. Ketahuilah, Yesus sudah menitikkan darah di Taman Getsemani supaya jerih payah saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan tidak menjadi sia-sia. Berharaplah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, minta rezeki dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Darahnya sudah tertumpah supaya kita beroleh berkat di dalam pengorbanan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus ditumpahkan sejak di Taman Getsemani. Kembali kepada Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Mengapa darah Yesus lebih dari yang lain? Disebut di sana, karena darah itu tidak bercacat, tidak bernoda. Darah itu begitu kudus. Darah Yesus darah yang suci, tanpa noda, tanpa cemar. Orang tidak pernah menemukan ada dosa, ada kesalahan pada Yesus. Tuduhan-tuduhan yang ditunjukkan kepada Yesus tidak pernah terbukti sampai pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bersama berhimpun beribadah mengingat peristiwa Jumat Agung. Tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus sehingga dia harus naik ke atas kayu salib belum pernah terbukti dengan meyakinkan. Dia tidak ada salah. Bukankah Pilatus yang mengadili Yesus? Pilatus sendiri mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan yang layak bagi orang ini untuk dia boleh dihukum, disalibkan. Itu sebabnya Pilatus memberikan opsi kepada orang banyak yang begitu mendesak. Demo besar yang mendesak dengan perkataan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus akhirnya memberikan opsi. Barabaskah penjahat besar yang memang sudah selayaknya dihukum, atau Yesus yang harus dibebaskan? Tidak menyangka, tidak mengira orang yang sudah kerasuan, kebencian yang luar biasa kepada Yesus tidak mampu melihat kebenaran sama sekali. Orang itu mengatakan, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Betapa kejinya manusia. Hebatnya dosa, mengerikannya dosa, begitu keji terhadap orang yang tidak ada dosa sama sekali. Dipaksakan harus naik ke atas kayu salib, dipaksakan harus dibunuh. Dosa begitu mengerikan sampai detik hari ini. Apabila kita bicara hal dosa, dosa itu mengerikan. Dosa yang menggelayutkan hati manusia. Manusia itu menjadi mengerikan karena manusia itu dosa adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat celah. Pilatus mencuci tangan. Aku tidak tanggung jawab. Saudara-saudara, Kristus naik ke atas kayu salib. Betul-betul dia menderita yang maha hebat. Puncak penderitaan itu. Di kayu salib. Tetes demi tetes darah itu.
harus dia rasakan penderitaan itu seorang diri. Bahkan langit menjadi gelap, semua orang meninggalkan. Dia juga merasakan bapaknya itu meninggalkan dia karena dosa yang begitu berat. Darah itu darah yang kudus, darah yang suci. Itu sebab saya mengambil tema pada pagi hari ini, keampuhan darah Kristus. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat celah, darah yang kudus itu ditumpahkan di atas kayu salib. Kayu yang kasar. Sampai tuntas, selesai. Sudah selesai. Perkataan yang akhirnya keluar dari mulut Yesus. Darah itu ampuh. Darah itu penuh dengan mujizat. Hanya darah Yesus. Satu saja dari surat Ibrani ini mengatakan ayat 14 itu tadi. Saya tidak lari dari ayat 14 ini. Dikatakan darah Yesus itu ditumpahkan. Untuk apa? Disebut untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Darah yang kudus, darah yang suci, darah Kristus itu ditumpahkan supaya hati nurani kita ini disucikan dari hal yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Saudara, saya mau katakan pagi hari ini, manusia itu bergumul karena hati nuraninya menuduh. Jujur dengan diri kita masing-masing pagi hari ini. Jujur dengan diri kita masing-masing pagi hari ini. Siapa yang tidak pernah dituduh oleh hati nurani masing-masing? Apakah hati nurani saudara tidak pernah menuduh ketika saudara munafik? Orang lain tidak tahu, hati nurani saudara tahu. Dan hati nurani berkata, engkau munafik. Tapi kita pasang wajah seolah-olah kita orang baik. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kejahatan, hati nurani itu menuduh, engkau dosa, engkau najis, engkau kotor, engkau jahat. Siapa yang tahu? Diri kita tahu. Orang lain tidak tahu. Hati nurani kita seringkali menuding. Engkau egois, engkau tamak, engkau mementingkan dirimu sendiri. Engkau kejam, engkau sadis, engkau jahat. Hati nurani menuduh kita sendiri. Saudara, siapa yang baik? Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada manusia yang baik kecuali Allah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, serius. Siapa yang bisa membereskan hidup kita dari kenajisan itu, dari kekotoran itu? Manusia bisa pakai jubah yang bagus, pakai jas yang bagus. Manusia bisa berpendidikan tinggi dengan intelek yang baik, punya tata krama, sopan santun, cara berkata yang tersusun rapi, argumen yang bagus, sistematis, logis, masuk akal. Tapi hati nurani itu tetap bisa menuduh. Bukankah ada istilah kejahatan kerah putih? Dosa bukan hanya dikerjakan oleh orang-orang yang maaf, hanya mencuri barang-barang yang murah. Sekedar mencuri pakaian, sekedar mencuri buah mangga, tidak. Semakin tinggi intelek manusia, semakin tinggi jabatan manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia kotor. Hati nuraninya menuduhnya. Tetapi maaf, manusia semakin dewasa manusia, semakin pandai pasang topeng pada dirinya sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, darah Yesus ditumpahkan di atas kayu salib Kalvari supaya menyucikan hati nurani kita. Tuhan sentuh yang paling dalam. Daud seorang raja, sukses, bergelimang dengan harta,
punya otoritas yang begitu tinggi. Karena Daud raja yang paling top di Israel. Tetapi Daud seorang yang jujur. Karena dia sadar dia tidak bisa bereskan hati nuraninya tanpa anugerah Tuhan. Dia berkata, satu ayat saya tambahkan dalam Mazmur 51 ayat 4. Itu perkataan jujur dari seorang raja, tapi dia sadar saya hanya manusia belaka walaupun saya seorang raja. Dia berkata demikian, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Berbahagialah orang yang sadar akan dosanya. Berbahagialah orang yang sadar akan pelanggaran-pelanggarannya. Berbahagialah manusia yang dengan rendah hati berkata, Tuhan, bersihkan aku dari segala kesalahanku. Tahirkan aku dari dosaku. Celakalah manusia yang tidak merasa perlu datang kepada Tuhan untuk disucikan. Celakalah manusia yang merasa saya tidak butuh Tuhan. Aku sudah cukup baik hidupku. Beranikah satu kali kita berdiri di hadapan Allah tanpa kita dikuduskan olehnya? Alkitab berkata kebersihan manusia, kebenaran manusia itu seperti kain lusuh, seperti kain kotor di hadapan Allah. Tanpa darah yang tertumpah tidak bisa disucikan. Alkitab mengatakan hampir segala sesuatu itu disucikan oleh darah. Tetapi darah yang ditumpahkan dalam konsep perjanjian lama, korban-korban binatang, hanya sebatas jasmani menyelesaikan. Sampai datang waktunya, Yesus naik ke atas kayu salib Kalvari, darahnya ditumpahkan di sana. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat celah itu, darah yang kudus itu, dia berani tumpahkan di atas kayu salib. Menyucikan, bukan hanya jasmani kita yang disucikan, bukan lahiriah kita yang disucikan, tapi sampai menembus hati nurani kita. Hidup yang terdalam dari hidup kita ini dijamah, disucikan. Daud sadar, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkan aku dari dosaku. Aku bergumul dengan dosaku. Pagi hari ini saudara-saudara, apabila kita bergumul dengan dosa kesalahan kita, jangan frustasi. Kita tidak bisa selesaikan itu. Tetapi darah Yesus yang sudah tertumpah, dia sanggup menyelesaikan pergumulan dengan dosa. Itu sebabnya perjamuan kudus, Yesus selalu instruksikan kepada umat yang percaya. Makan dan minum tubuh dan darahku. Kita beroleh persekutuan dengan dia. Kita kembali ditahirkan, disucikan kembali, dilayakkan kembali. Itu yang bisa menyelesaikan pergumulan kita dengan dosa. Tanpa manusia diselesaikan dosanya, mungkin kita bisa menebar harta kita, mungkin kita bisa berbuat banyak kebaikan dalam hidup kita ini. Tetapi kita tetap manusia berdosa. Kita tidak akan mampu menyelesaikan dosa ditutup dengan kebaikan. Tidak pernah selesai dosa itu. Karena kebaikan bukan cara untuk membayar dosa. Dosa hanya dibayar, diselesaikan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya saya katakan darah Yesus ampuh. Darah Kristus menyelesaikan semuanya. Ibrani berkata, lebih, darah Kristus lebih dari semuanya. Hanya oleh darah Kristus semuanya diselesaikan. Saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat darah itu bukan hanya di Taman Getsemani sudah diteteskan, mengangkat beban kita. Tetapi lihat tadi gambaran berikutnya. Ketika di hadapan para prajurit Romawi,
tubuh Yesus dicambuk dengan cambuk yang berujung paku. Tubuhnya hancur di sana. Luka itu luka yang terbuka pada tubuhnya. Itu yang disebut dengan bilur. Itu yang disebut dengan bilur. Bukan sekedar garet seperti kalau orang suka kerian, ya, ada merah-merah di punggung, bukan seperti itu. Tapi yang disebut dengan bilur Yesus, itu luka yang mengangah terbuka. Akibat cambuk yang keras itu dipukulkan oleh seorang prajurit yang kokoh. Prajurit Roma terkenal, orang yang kokoh, yang kuat. Dengan segenap tenaga dicambuk punggung Yesus. Cambuk yang berujung paku, menancap kepada tubuh yang adalah daging ini. Cambuk itu tarik kembali. Daging itu lepas. Darah itu mengucur dari sana. Itu ya bilur Yesus. Sudah tahukah darah itu sudah dikeluarkan juga ketika Yesus di dalam pengadilan demi pengadilan yang dihadapi. Tetapi surat 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada yang menghadapi sakit penyakit. Ada yang menghadapi beban yang berat. Karena sakit menderita. Bilur Yesus telah menyembuhkan. Korban Yesus yang utama menyelamatkan jiwa kita. Memindahkan kita dari hidup di bawah kutuk dosa yang membawa kepada kematian, kebinasaan, penghukuman kekal. Dipindahkan di bawah anugerah yang berlimpah-limpah. Segala rahmat, kemurahan Allah yang diberikan, hidup yang kekal yang Dia janjikan. Tetapi juga bilur-bilur Tuhan Yesus itu membawa kesembuhan. Bukankah darah Yesus begitu sempurna diberikan kepada kita manusia yang berdosa? Di atas kayu salib, mahkota duri itu dipaksakan masuk di atas kepalanya. Darah juga terkucur dari kepala Yesus. Kalau saya boleh memberikan makna di sana, supaya pikiran kita pun disucikan, dikuduskan pikiran kita ini dari pikiran yang sia-sia, supaya kita punya pikiran Kristus, supaya kita menjadi pengikut Kristus yang mau berjalan sesuai dengan yang Kristus mau. Tangannya dipaku di atas kayu salib, dari sana pun darah itu mengucur keluar. Supaya tangan kita juga disucikan. Tangan bukan dipakai untuk mengerjakan yang jahat. Tangan itu dipakai untuk melakukan yang baik. Bahkan tangan itu bisa dipakai Tuhan untuk diulurkan bagi sesama menolong. Tangan itu bisa diulurkan. Kata Injil Markus pasal yang terakhir, kita diberi otoritas, kuasa di dalam nama Yesus itu. Tangan itu diulurkan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sakit disembuhkan. Yesus tangannya sudah dihancurkan supaya tangan kita tidak dipakai untuk perkara-perkara yang najis, yang berdosa. Pakailah tangan ini untuk yang baik, yang mempermuliakan Tuhan. Kakinya dipaku, darah mengalir di sana. Biarlah kaki kita tidak dipakai untuk menuju ke tempat-tempat yang maksiat, melakukan kejahatan. Tetapi kaki ini dipakai untuk membawa orang datang kepada keselamatan. Orang dibawa kepada jalan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, korban Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita, menguduskan kita sepenuhnya dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, disucikan, diperbarui. Dan bagian yang terakhir dari Ibrani 9 ayat 14 tadi, setelah kita disucikan hati nurani kita, ayat yang ke-14 tadi dikatakan, supaya kita ini dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara,
ibadah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan melayani. Ibadah juga berarti berbakti. Ibadah berarti menyembah. Kalau kita disucikan oleh Tuhan, oleh darah Yesus Kristus, hati nurani kita disucikan, hidup kita disucikan. Supaya apa? Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita bisa berbakti kepada Tuhan. Kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Beribadah itu bukan mengambil sesuatu dari sana, tetapi kita mempersembahkan sesuatu. Hidup kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Roma 12 mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Persembahan, hidup ini bicara tentang persembahan. Ibadah dalam konsep perjanjian lama selalu berbicara mempersembahkan, itu ibadah. Memberi sesuatu. Saudara-saudara, ada satu perkataan yang besar dari seorang presiden Amerika Serikat, mantan presiden Amerika Serikat yang berkata, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang saya bisa berikan kepada negeriku. Perkataan ini menginspirasi banyak orang Amerika. Sampai detik hari ini orang Amerika umumnya punya jiwa nasionalisme yang tinggi sekali. Bangga sebagai orang Amerika. Warga negara, membela negaranya, bangsanya. Jangan pikir apa yang bisa diberikan oleh negara, tapi pikir apa yang kau bisa beri kepada negaramu. Kalau perkataan semacam ini sudah bisa menginspirasi. Memunculkan juga begitu banyak orang-orang yang kemudian punya hati untuk berbuat sesuatu. Ada istilah filantropi dari kata Yunani filian, yaitu cinta, dan antropos manusia, yaitu tindakan seorang yang mencintai sesamanya, mencintai nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga orang-orang yang disebut filantropi, orang-orang yang kaya, super kaya, dia mewakafkan harta bendanya, keuangannya, bukan sekedar ratusan juta, miliar, sampai triliun. Dia gelontorkan keuangannya itu untuk menolong manusia. Bill Gates punya Bill and Melinda Gates Foundation, lembaga sosial, triliunan rupiah dia gelontorkan keuangan itu untuk menolong banyak manusia di muka bumi. Warren Buffett, Mark Zuckerberg, orang-orang super kaya, dia filantropis, memberi. Dasarnya kemanusiaan. Indonesia juga punya banyak. Salah satunya Bos Mayapada, Datuk Sri Tahir. Ratusan miliar dia gelontorkan keuangannya untuk sosial, untuk mengatasi bencana. Bukan hanya dalam negeri, beberapa dia berikan untuk kondisi-kondisi perang di Suriah. Ini Datuk Sri Tahir. Dia berkata demikian, aku tidak pernah pailit ketika aku membagi-bagikan hartaku. Dan dia mengatakan, mengapa saya lakukan itu? Terkait dengan histori saya. Saya punya masa lalu, saya dari keluarga yang tidak mampu. Itu sebabnya kalau sekarang saya mampu, saya punya, saya ingat orang lain yang tidak punya. Saya mau bagikan kepada orang lain. Saudara-saudara, ini filantropi. Saya mau katakan bagi hari ini, kalau Kristus yang sudah berkorban bagi kita, kita diubahkan semuanya. Apakah korban Kristus mampu membawa hidup kita untuk beribadah kepada Dia? Mampu membawa hidup kita orang Kristen yang tahu memberi kepada Tuhan, memberi hidupnya kepada Tuhan. Konsep firman Tuhan memberi bukan sekedar sebatas 1/10 konsep persepuluhan yang beberapa waktu yang lampau Bapak Gembala pernah menyampaikan. Perjanjian baru mempersembahkan hidup, memberi hidup. Darah Kristus yang begitu mahal ditumpahkan, mengubah hidup kita. Tidak ada sesuatu yang perlu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tidak ada yang bisa kita perhitungkan, ini loh Tuhan jasaku, ini loh Tuhan korbanku, ini loh Tuhan perbuatan baikku. Tidak ada yang bisa dihitung. Setetes darah Yesus mengubah hidup kita ini. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin.
Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus dengan hormat saya undang bisa maju ke depan. Mari kita akan naikkan nyanyian "Oh besar anugerahnya". Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri bersama-sama. Oh besar, besar terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Siapakah kami tanpa darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan? Kami berterima kasih karena darah Tuhan Yesus itulah kami jadi baru. Hati nurani kami Tuhan sucikan. Tuhan layakkan kami untuk melayani. Tuhan layakkan kami untuk beribadah. Sebentar kami memegang roti dan cawan anggur. Tuhan yang kuduskan kami. Perjamuan kudus pagi hari ini membawa berkat dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, para pelayan Tuhan bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita menerima roti dan cawan ini dengan penuh iman, dengan hati bersyukur penuh sukacita, oleh karena Kristus telah berkorban bagi kita. Kita tetap dalam suasana doa, ada lagu pujian yang dinaikkan, dan bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun atau belum memahami perjamuan kudus, dimohon tidak mengambilnya.
Izinkan saya bertanya kepada saudara-saudara yang ada di balkon, yang belum menerima roti maupun cawan, saudara angkat tangan. Sisi timur semua sudah, di tengah, di sisi barat, puji Tuhan. Yang di bawah balkon dari sisi barat terlebih dahulu, di Bet Ami semua sudah. Di ruang Bethlehem, semuanya sudah ruang Bethlehem. Masih ada yang harus dilayani di Bethlehem. Di bagian tengah semua sudah. Puji Tuhan. Yang di sisi timur, puji Tuhan. Mari kita memandang salib Tuhan, salib yang mulia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada kuasa dalam salib Tuhan Yesus Kristus supaya kita meninggalkan hidup yang lama, kita masuk dalam hidup yang baru, hidup beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam salib Yesus ada kuasa, bilur-bilurnya membawa kesembuhan. Salibnya, salibnya, sekali lagi kita naikkan pujian ini penuh percaya kepada salib Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku
naikkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman-Nya berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Penuh iman percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita, naikkan tinggi-tinggi. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Penuh iman percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah namamu, berkat-Mu atasku melimpah. Pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Kami telah merenungkan peristiwa Jumat Agung, korban Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus lebih daripada darah apapun juga yang pernah ditumpahkan. Karena darah Tuhan Yesus itulah yang menyucikan hati nurani kami dari perbuatan yang sia-sia. Oleh darah Tuhan Yesus itu jugalah kami dimampukan untuk beribadah, menyembah, melayani Tuhan Yesus Kristus dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk darah Tuhan Yesus itu juga yang telah memeteraikan kami, menguatkan kami, jalan sebagai anak-anak Tuhan penuh dengan kemenangan oleh kasih anugerah Tuhan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, apabila pagi hari ini ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Beban-beban yang berat Tuhan sudah tanggung. Di Taman Getsemane itu beban berat itu Tuhan sudah tanggung. Kami percaya pagi hari ini Tuhan angkat beban-beban berat dari hidup kami masing-masing. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang rindu mengambil perjamuan kudus untuk dibawa pulang setelah ibadah, bisa meminta kepada Bapak Pendeta Sugianto. Puji nama Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan hidup kita. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah dia kuatkan, yang lemah dia kuatkan, yang sakit dia
sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan. Mari saja kita bangkit berdiri. Sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tengadahkan tangan kita ke atas bersama-sama. Ini tangan-tangan kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami percaya dari salib Kalvari itu yang telah menyelamatkan kami, beroleh juga kami berkat-berkat yang berlimpah-limpah itu. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara di dalam damai dan sejahtera Tuhan. Terimalah, alamilah janji berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, yang turun dari kasih Allah Bapa, anugerah kuasa, kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan oleh pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai baik saudara pribadi bersama keluarga masing-masing, ketika saudara mengumuli pekerjaan mata pencarian, ketika engkau melakukan aktivitas dimanapun engkau berada, berkat penyertaan Tuhan menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.